dikatakan ahlul bait juga mengetahui yang gaib. Ahlul bait mengetahui yang gaib sebetulnya tidak seperti Nabi pasti. Kadang-kadang Allah berikan kepada mereka informasi-informasi yang tidak didapati oleh orang lain. Misalnya katanya nanti Imam Mahdi, wah itu luar biasa, dia mengetahui yang gaib. Banyak cerita bu, orang kalau minta tolong sama Imam Mahdi, itu Imam Mahdi tolong dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu kan ada doa yang berbunyi ya Mahdi adrikni, itu orang-orang sufi suka baca itu. Wahai Mahdi tolonglah saya, itu nanti datang tuh bantuan. Sepertinya dia mendengar walaupun kita tidak tahu di mana dia berada. Itu masalah yang sangat panjang untuk dibicarakan. Tetapi di antara orang, di antara yang mengetahui gaib sebetulnya adalah manusia-manusia seperti kita pun bisa, asal iman kita bagus. Nah itu disebut di dalam surah Qaf, surah 50 ayat nomor 22 tadi. Kami berada dalam keadaan lalai. Itu Allah menyebutkan tentang ucapan manusia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Memang kata Allah kamu itu lalai. Kamu enggak tahu bahwa ada alam seperti itu. Nanti menjelang maut Allah akan ungkapkan seluruh tabir itu sehingga kamu melihat yang gaib. Tapi menjelang maut, beberapa menit sebelum kita meninggal, itu Allah angkatkan mata kita sehingga kita bisa melihat yang gaib itu loh. Kalau yang kita lihat itu adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Imam Ghazali bilang ada 3 hal yang paling ditakuti orang sebelum meninggal itu. Yang paling ditakuti 3. Pertama-tama adalah malaikat maut itu sendiri. Takut melihat malaikat maut. Jangankan lihat malaikat maut, melihat orang yang kekar aja takut. Apalagi melihat malaikat maut. Pergi ke sebuah tempat gelap sendirian, wah takutnya luar biasa. Apalagi melihat malaikat maut. Jadi melihat malaikat maut itu takut. Dan kedua yang paling menakutkan adalah rasa sakitnya maut. Gimana rasa sakitnya? Wallahu a'lam. Yang ketiga yang paling menakutkan saat mata kita melihat kenyataan hidup kita di sana. Mata kita ini pada waktu mau maut itu Allah buka sehingga melihat akhirat kita itu gimana, kuburan kita itu gimana gitu loh, keadaan kita itu gimana. Kalau yang kita lihat itu adalah keadaan kita yang sangat hina, sakitnya nggak kepala. Kalau yang kita lihat itu keadaan kita yang sangat hina, na'udzubillah, kita minta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu 3 itu sangat menyakitkan. Yang ketiga itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Qaf ini, surah 250 ayat 22 ini. Allah bilang, sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Sekarang ini ada tutup bu, kita nggak lihat penutupnya itu apa. Tapi mata kita sekarang ini tertutup sehingga kita tidak melihat malaikat. Kita tidak melihat jin, kita tidak melihat pahala, kita tidak melihat dosa, kita tidak melihat alam kubur, kita tidak melihat akhirat, kita tidak melihat macam-macam. Kenapa? Karena di hadapan mata kita ada penutup. Penutupnya itu berbentuk apa? Kita nggak ngerti. Tapi ada penutup nih. Nah nanti sebelum maut penutup itu Allah tarik, kita mulai melihat. Nah ada orang karena dekat dengan Allah, Allah buka tutup matanya itu sekarang-sekarang ini. Karena itu dia nggak berani berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sudah melihat akibatnya. Kenapa si Nabi nggak berani berbuat dosa? Bukan nggak berani berbuat dosa, nggak pernah berani berpikir dosa. Kalau orang masih berpikir dosa, itu bagi Nabi sebuah dosa yang besar. Kenapa? Karena matanya udah bisa melihat itu akibat dosanya. Bayangin cerita Siti Aisyah baru ngomongin orang sedikit saja, tiba-tiba Nabi tunjukkan bagaimana dia makan daging segar dalam mulutnya. Itu baru sedikit ngomongin orang. Nah jadi memang ada hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan matanya untuk tidak tertutup lagi sehingga melihat itu. Nah kalau Nabi pasti, karena itu kenapa orang-orang soleh semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia ingin lebih dekat lagi karena melihat itu kok. Ketika penutupnya itu sudah diangkat, bukan hanya dia melihat dosanya, dia melihat surga yang Allah sudah janjikan untuknya. Bukan satu hal yang mustahil, siapapun yang namanya orang yang beriman akan memiliki kemampuan seperti itu. Insya Allah pada pertemuan akan datang, nanti saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam alam gaib yang perlu kita ketahui, khususnya yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya bu, semua kita ini punya potensi ya, bisa asal kita kuatkan iman kita. Kita belajar bu, belajar alam gaib itu bukan karena ingin sok-sokan, ingin wali-walian, enggak. Supaya bisa mengangkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu syarat iman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan ada yang kayak Ustaz bilang tadi, dia sudah melihat alam gaib orang-orang tertentu, tapi dia kadang-kadang bisa menolong seperti dibilang orang pintar gitu. Itu kayak gimana tuh, Ustaz? Sebetulnya tidak semua orang yang mengatakan dia tahu alam gaib itu bisa dipercaya. Ya kadang-kadang orang kan mengklaim ya, apalagi itu kan nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa saya buktikan bahwa saya melihat alam gaib, kepercayaan saja. Biasanya orang kalau sudah kepepet percaya banget. Ada satu orang dikejar jaksa nih, kejaksaan agung ngejar dia kemana-mana, ya Allah, itu paling empuk deh, paling empuk jadi sasaran orang-orang yang melakukan itu, orang-orang paranormal itu. Nanti diramalkan, begini, dia akan keluar uang sebanyak. Jadi memang tidak semua orang yang mengklaim tahu alam gaib adalah benar. Tapi sebagian memang kadang-kadang tahu. Di dalam Islam itu ada sebuah ilmu namanya ilmu tafaul namanya. Tafaul itu satu jenis ilmu yang bisa memprediksi. Sepertinya dia tahu alam gaib gitu loh. Tapi bukan semua. Sebagian kecil dari kemungkinan. Itu namanya ilmu tafaul. Itu bisa dipelajari. Nah ada lagi memang informasi dari jin. Tetapi informasi dari jin itu tidak selalunya benar. Ilmu tafaul itu tidak diajarkan. Dulu saya punya ustadz jago betul ilmu tafaul. Itu ada rumusannya, ada rumusannya. Itu ilmu tidak wajib percaya, tetapi kalau mau ikut nggak apa-apa. Selalunya itu menjurus pada benar. Tapi kan yang namanya takdir Allah itu kan bisa berubah ya. Kalau ketemu kiai-kiai yang tua-tua yang tahu ngerti, tanya ilmu tafaul itu apa gitu. Ilmu tafaul, ilmu yang bisa memprediksi masa depan.